Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema 9 subtema 3 kelas 5. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung kita ke materi bahasa Indonesia. Salah satu tujuan pembuatan iklan adalah untuk A. Memaksa orang lain memakai suatu produk atau layanan jasa. B. Meminta kepada orang lain untuk memberikan pendapat terhadap suatu produk atau jasa. C. Menarik perhatian banyak orang terhadap suatu produk atau layanan jasa. D. Mewajibkan banyak orang untuk membeli suatu produk atau layanan jasa. Jadi tujuan iklan itu menarik perhatian orang terhadap suatu produk atau layanan jasa sehingga nanti mau membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Kalau yang ini kan mewajibkan, jadi seolah-olah memaksa. Nomor 2, bahasa dalam iklan bersifat komunikatif. Komunikatif artinya adalah A. Mudah dimengerti atau dipahami. B. Mudah dieja dan dibaca. C. Mempunyai kata-kata yang keren. B. Bersifat singkat dan jelas. Komunikatif artinya kita mengucapkan orang lain paham, berarti bahasanya umum ya, bisa juga seperti itu. Berarti artinya mudah dimengerti dan atau dipahami, itu artinya bahasa komunikatif. Kalau bahasa yang efektif itu ini, bersifat singkat dan jelas, itu namanya bahasa yang efektif. Nomor 3, biaya pemasangan iklan di surat kabar banyak yang dihitung berdasarkan jumlah kata yang digunakan atau besar ukurannya iklan. Maka dari itu pembuat iklan biasanya menggunakan bahasa yang A. Panjang tetapi jelas, B. Singkat dan padat, informatif lengkap, D. Penuh unsur komedi. Jadi agar menghemat biaya, kita menggunakan bahasa yang singkat, padat, ini harusnya tambah jelas ya, singkat, padat, dan jelas. Nomor 4, iklan niaga berisi tentang A. Penawaran suatu produk atau jasa, B. Layanan khusus dari pemerintah, C. Pengumuman dan berita kriminal, D. Kegiatan pemerintah. Baik, kita lihat materi dulu. Ada banyak jenis iklan. Ada jenis iklan berdasarkan isi, berdasarkan media, ada yang berdasarkan sifat ya. Ini berdasarkan isinya. Iklan itu ada yang namanya iklan pemberitahuan ya. Ini contohnya, turut bercita-cita. Iklan turut bercita ini memberitahukan bahwa si ini bapak ini meninggal dunia ya. Bisa juga yang lain atau ucapan selamat bisa. Ya. Disebut juga iklan pengumuman. Iklan ini bertujuan untuk menarik orang agar mengetahui suatu informasi atau pemberitahuan. Yang kedua, iklan penawaran atau iklan niaga. Nah, ini tadi ya. Iklan niaga itu iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lain. Ya, contoh iklan penawaran ini ya. Menawarkan barang. Kalau tadi kan pengumuman. Yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Ini biasanya yang mengeluarkan adalah pemerintah. Makan ikan bergizi tinggi, sehat dan enak ya. Bergizi tinggi, sehat dan enak. Jadi menganjurkan masyarakat untuk makan ikan supaya gizinya terpenuhi. Nah, ini contoh iklan masyarakat. Ada juga satu lagi yaitu iklan permintaan. Contohnya ini ya. Permintaan untuk bergabung menjadi anggota ya. Contohnya yaitu iklan lowongan pekerjaan ya, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kelima, jadi jawabannya tadi yang ini iklan niaga. Nah, iklan niaga berisi tentang penawaran suatu produk atau jasa. Jawabannya A. Kemudian kita ke nomor 5.
iklan kecil atau singkat ya, berisi penawaran tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja disebut A. Iklan kolom, B. Iklan baris, C. Iklan setengah halaman, D. Iklan satu halaman. Ya, namanya iklan baris ya. Iklan yang singkat itu namanya iklan baris atau iklan kecil. Nah, dalam Quran ini Pak Syafiq ada materinya ya. Sini. Iklan baris yaitu iklan kecil singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu. Iklan baris dimuat di media cetak khususnya surat kabar atau Quran ya. Iklan cenderung lebih murah dari iklan lainnya karena berupa baris kolom yang sangat terbatas. Jadi sedikit. Biasanya ciri-cirinya berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Jadi misal untuk disingkat UTK ya, sebagai SBG ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya iklan baris, dijual segera laptop kondisi mulus, segel garansi. Nah, ini singkat sekali ya bahasanya. Ini enggak disingkat, malah ini enggak ada yang disingkat, kadang ada saja yang disingkat ya, misal segera jadi SGR ya. Dijual DJ, laptop LPTP, kondisi KDS, misal seperti itu. Iklan kolom, nah ini iklan kolom adalah iklan yang pemuatan memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ini bedanya lebih luas ya, lebih lebar iklan kolom ini. Ciri iklan kolom adalah terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Jadi ada gambarnya bagus, ada kata-katanya, ada bagannya, ukurannya lebih besar pada iklan baris. Ini contohnya iklan kolom. Nah ini lebih besar ya, ada gambarnya. Ini. Terus kita ke pelajaran IPA. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Zat di bawah ini yang termasuk unsur, jadi yang tidak bisa diuraikan lagi. A. Gula pasir, B. Garam, C. Emas, D. Asam cuka. Nah, kita lihat materinya. Mana yang termasuk unsur? Ya, termasuk unsur yaitu besi, emas, aluminium, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Jadi jawabannya yaitu emas. Ini tidak bisa diurai lagi ya. Untuk pelajaran lebih lanjut unsur dan senyawa itu nanti di pelajaran SMA itu ada pelajaran yang namanya kimia, itu membahas tentang ini ya, ada unsur dan senyawa, nanti ada tabelnya. Kalau Pak Syafiq jelaskan di SD terlebih detail nanti kalian malah bingung ya. Jadi pelajarannya nanti di SMA. Untuk hal ini kalian hanya mengetahui beberapa saja ya. Kemudian air adalah contoh senyawa yang terbentuk dari A. Oksigen dan karbon dioksida. Nah ini namanya oksigen itu unsur ya, karbon dioksida juga unsur. Hidrogen dan oksigen, nitrogen dan hidrogen, karbon dan mineral. Air adalah senyawa yang terbentuk dari ya, di materi ini air itu terbentuk dari oksigen dan hidrogen ya. Ini berarti oksigen dan hidrogen, berarti ini jawabannya B ya. Ya pokoknya unsur dan senyawa nanti didalami di pelajaran SMA. Besi adalah contoh zat tunggal yang bermanfaat bagi manusia. Besi banyak dimanfaatkan manusia untuk ya, jelas ya, besi untuk bahan bangunan, bahan makanan ya dijual dulu baru dibuat beli makan. Nah ini Pak Syafiq guyon ya. Nomor 4, campuran di bawah ini yang termasuk campuran homogen. Nah kemarin sudah Pak Syafiq jelaskan di subtema 2. Campuran homogen itu campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna, jadi tidak bisa dibedakan lagi, dipisahkan lagi ya, mana zat yang satu dan yang zat yang lain. Jadi tercampur sempurna.
dan heterogen, tidak sempurna, berarti masih bisa dibedakan campurannya ya, mana itu misal kopi, mana itu kopi, mana itu air, mana itu pasir, mana itu air. Kalau yang homogen itu tidak bisa diuraikan lagi ya, berarti yang termasuk homogen yaitu air, gula, tanah, pasir, ini masih bisa diuraikan lagi. Campuran air dan pasir, campuran kerikil dan tanah ini juga bisa diuraikan lagi, mana kerikil mana tanah. Berarti yang termasuk homogen yaitu air dan gula. Lanjut 5. Zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana disebut, tadi ya sudah di materi ini kita lihat. Nah, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana itu dinamakan unsur. Kalau senyawa, perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Nah, ini berarti ada 2 jenis unsur kalau senyawa. Kalau ini hanya 1. Berarti jawabannya unsur. Nomor 5 jawabannya unsur. Sekarang PPKN. Setiap daerah memiliki keunikan karya seni rupa yang berbeda-beda. Sikap yang baik kita lakukan dengan perbedaan tersebut adalah ya, cari yang baik nih, saling membandingkan, saling menghargai ya, berarti yang saling menghargai. Kalau PPKN itu gampang ya hasilnya ya, agar kita pahami kalimatnya, insya Allah bisa ya. Nomor 2, hal di bawah ini yang dapat menjadi penyebab rusaknya persatuan dan kesatuan di rumah. Nah, rusaknya persatuan dan kesatuan di rumah berarti ini bertengkar dengan kakak adik ya, dengan kakak adik bertengkar berarti persatuan dan kesatuan di rumah akan rusak ya. Nomor 3, usaha yang dapat dilakukan masyarakat untuk membina persatuan dan kesatuan dilakukan dengan A. Memberi jarak antar rumah cukup jauh, B. Mengadakan kerja bakti di lingkungan, C. Melarang penggunaan televisi di rumah, D. Memberi pagar yang kokoh setiap rumah. Ini betul berarti B. Mengadakan kerja bakti. Nanti ini dengan kerja bakti kita akan guyup rukun ya, saling mengenal, saling bergurau di antara tetangga ya, jadi rukun. Nomor 4, di bawah ini adalah dampak dari tidak adanya persatuan di lingkungan keluarga, yaitu hilangnya kerukunan antara ayah dan ibu, mengolok-olok teman, terjadi tawuran, hilang tenggang rasa sesama anggota masyarakat di lingkungan keluarga. Ingat ya, di lingkungan keluarga berarti A jawabannya. Nomor 5, untuk memupuk persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami kesenian tradisional, mengadakan pertukaran pemuda antar daerah, mengakui keanekaragaman budaya daerah, D. Mengembangkan budayaan daerah masing-masing. Nah, ini untuk memupuk persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara ya, ini ya. Ini semuanya ini bisa ini mungkin ini kuncinya sama, ada semua ini. Ini mempelajari ini juga akan memupuk persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. B ini juga ya. C ini mengakui keanekaragaman budaya daerah, ini juga dapat memupuk kesatuan. D. Mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. Ya, mungkin tadi kecuali ya, tapi nggak ada jawabannya, lewati saja. Nomor pelajaran IPS sekarang. Berikut ini yang termasuk kegiatan distribusi ya, distribusi tadi kemarin artinya yaitu menyalurkan ya, penyaluran. Dan mana yang merupakan distribusi? Membuat kue ini berarti produksi. Ya, ini sopir yang mengantarkan buah-buahan ke pasar ya, ini namanya distribusi. B jawabannya. Kalau ini konsumsi, ini konsumsi. Kerukunan di masyarakat dapat menjadikan kegiatan ekonomi di masyarakat menjadi dengan rukun berarti menjadi lancar. Nomor 3,
Berikut ini yang termasuk kegiatan distribusi. Ini tadi diulang lagi ya. Ini diulang lagi. Ini sama tadi ya, sopir mengantarkan buah-buahan ke pasar. Pembuat soalnya ini diulang lagi, ngantuk mungkin. Berdasarkan lapangan usahanya, nelayan termasuk jenis usaha A. Ekstraktif, industri, agraris, perdagangan. Nah, ini kita bahas dulu apa itu ekstraktif, industri, agraris, dan perdagangan ya. Bentuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Ada badan usaha ekstraktif, yaitu badan usaha dengan kegiatan menggali, mengambil, atau mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam, dari alam, yang disediakan oleh alam. Kalau agraris, badan usaha yang kegiatan usahanya mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berhasil guna, contohnya petani, perkebunan, perikanan darat, maupun yang lain ya, yang memanfaatkan tanah. Industri itu kegiatan menghasilkan barang atau meningkatkan nilai guna. Contoh industri itu industri tempe ya, industri sepatu, industri apalagi mobil. Nah, itu meningkatkan daya guna ya. Terus perusahaan perdagangan. Dagang adalah usaha yang kegiatan usahanya membeli dan menjual kembali barang hasil produksi tanpa mengubah bentuk atau sifat barang tersebut. Jadi misal Pak Safik membeli tas, Pak Safik jual lagi, itu namanya perdagangan atau dagang. Jadi tanpa mengubah barang tersebut, barang dan sifatnya. Tas jadi jual tas ya. Kalau misal baju ya dijual baju ya. Itu namanya dagang. Kalau tadi kain ya, kain dijadikan kaos, itu namanya industri ya. Jadi mengubah guna barang, meningkatkan guna barang. Terus selanjutnya ya badan usaha jasa. Ini jelas ya, dalam bidang pelayanan jasa. Contoh usaha jasa diantaranya yaitu jasa transportasi, kesehatan, komunikasi, dan lain-lain. Jadi jawabannya yaitu ekstraktif, jadi dari alam. Nelayan jadi dari alam. Nelayan kan dari alam ya, mengambil ya, dari alam, berarti ekstraktif ya. Terus nomor 5, badan usaha yang kegiatannya menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Nah, tadi sudah ya, nilai guna barang berarti industri. Baterainya lemah. SPDB sekarang. Di bawah ini termasuk seni rupa 2 dimensi. 2 dimensi itu berarti yang mana? Itu batik. Yang bukan, kecuali gerabah. Kalau gerabah itu 3 dimensi. Jadi bisa dilihat dari 3 sisi kalau 3 dimensi. Kalau terus ini materinya ya. Tahap awal dalam proses pembatikan adalah yaitu pemalaman, membuat malam. Malam itu kayak tinta yang dibuat untuk membatik, itu namanya malam. Nomor 3, karya seni berikut yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Patung, batik, gerabah, ukiran kayu. Nah, berdasarkan jenisnya, seni rupa terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan terapan. Untuk seni rupa murni, karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya lukisan dan patung. Jadi patung dibuat bagus ya, tidak memperhatikan fungsi, yang penting indah ya. Terus seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Jadi memperhatikan fungsi. Batik kan fungsinya untuk dibuat baju ya, jadi memperhatikan fungsinya. Contoh juga gerabah ya, dibuat supaya fungsinya benar-benar untuk menyimpan. Kalau gerabah kan seperti alat-alat dapur itu ya, apa namanya, yang ada di dapur itu namanya gerabah ya. Itu memperhatikan fungsi ya, jadi
tidak hanya keindahannya saja, itu kalau keindahannya itu dikesampingkan, tapi kalau seni rupa terapan ini lebih memperhatikan fungsi ya. Beda dengan seni rupa murni. Berarti jawabannya yaitu mana? Keindahan tanpa memperhatikan fungsi, yaitu patung ya. Kalau batik, ukiran kayu juga memperhatikan fungsinya untuk apa namanya, misal lemari pintu ya, itu ukiran kayunya mesti dibuat memperhatikan fungsinya. Contoh nomor 4 sekarang, murid SD Bunaya berkunjung ke salah satu museum batik untuk mengenal motif batik Nusantara. Dari pernyataan tersebut, karya seni rupa memiliki fungsi sosial yang berupa keagamaan, hiburan, pendidikan, dan komunikasi. Fungsi seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. Nah, ini ada pendidikan, hiburan, komunikasi, dan keagamaan. Jadi kalau tadi SD Bunaya berkunjung ke salah satu museum batik untuk mengenal motif batik Nusantara, berarti sebagai media pendidikan. Kalau keagamaan, misal patung dibuat untuk sesembahan di agama tertentu ya, di agama Hindu yang menyembah patung atau yang lain, itu jadi digunakan untuk media keagamaan. Terus seni untuk hiburan, itu misal dibuat untuk foto-foto, rekreasi, dan lain-lain ya. Terus 55, kota di Jawa Tengah yang terkenal dengan julukan kota ukir yaitu A. Semarang, B. Pekalongan, C. Rembang, D. Jepara. Ini kalau Jepara sebutannya itu kota ukir julukannya ya, berarti Jepara jawabannya ya. Kalau Rembang kota garam, Pekalongan kota batik, Semarang julukannya yaitu kota lumpia. Baik, sekian pembahasan hari ini, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.